Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan hidayah kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada tempat ini dalam keadaan sehat semua. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dea Ayu Mega Agustiani, perwakilan dari mahasiswa Universitas 11 Maret Surakarta, jurusan Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian, angkatan 2019. Di sini saya mohon waktunya untuk para hadirin, sebagaimana saya akan memberikan penjelasan tentang pengendalian hama menggunakan musuh alami dan menggunakan bahan-bahan organik, yang bagaimana cara itu dapat mengusir atau membasmi hama dengan baik dan juga ramah lingkungan. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, untuk pengendalian hama ini biasa disebut dengan perlindungan tanaman. Dalam perlindungan tanaman ini sangat kita harus perhatikan ya, karena itu berhubungan langsung dengan tanaman kita, berhubungan dengan nanti hasil tanaman seperti apa, kualitas dan kuantitas. Jadi kalau misalnya tanaman itu sudah terkena oleh hama, bisa saja rusak, bahkan bisa jadi gagal panen. Itu kan sangat sayang sekali ya. Untuk di desa Munggul kali ini kan, setelah saya cari informasi bahwa hama yang saat ini yang sedang menyerang adalah hama parah ya, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, hadirin sekalian, sini materi tentang pengendalian hama itu termasuk dalam perlindungan tanaman. Mengapa? Karena memang kita harus melindungi budidaya tanaman yang kita tanam. Untuk apa? Satu, menjaga kualitas. Yang kedua, menjaga kuantitas. Karena tanaman yang sudah terserang hama dan hama tersebut tidak hanya sedikit, bahkan bisa merusak satu lahan, itu bisa mengakibatkan gagal panen. Berikutnya yaitu sebenarnya hama itu apa sih? Oke, seperti yang kita ketahui, hama itu adalah hewan yang dapat merusak tanaman budidaya kita. Untuk saat ini saya setelah mendapatkan informasi ya tadi ya, kalau hama yang menyerang di desa Munggul ini dalam budidaya tanaman padi itu adalah warang. Ya, itu termasuk harus dijaga gitu. Terus serangan hama itu bisa mengakibatkan apa saja? Serangan hama ini dapat mengakibatkan kerusakan mekanik, perubahan fisiologi tanaman. Kalau kerusakan mekanik itu bisa kita lihat seperti daunnya yang berlubang-lubang, batang yang berlubang, atau bahkan batangnya itu rusak, terus juga ada akar putus seperti itu. Kan kalau warang sendiri kan dia menyerangnya di daun, jadi daunnya tuh berlubang-lubang, bisa kita lihat dengan mata. Selanjutnya yaitu serangan hama tidak hanya bisa mengakibatkan secara fisik, tapi juga secara fisiologi tanaman. Seperti apa? Pucuk daunnya menguning, daunnya mengerucut, pucuk mengering karena toksin, dan puru akar, batang maupun daun. Perubahan yang terjadi pada tanaman yang terkena hama tadi bisa dilihat yaitu secara kuantitas dan secara kualitas, dan itu bisa mengakibatkan kerugian secara ekonomi. Karena apa? Kalau misalnya hasil dari padi itu kualitasnya jelek, bisa banget untuk harganya yang rendah di pasaran. Apalagi yang nggak bisa panen, itu benar-benar kita mengalami kerugian yang sangat besar. Sebenarnya yang bisa merusak tanaman budidaya kita itu tidak hanya hama ya, tapi juga gulma, penyakit tanaman. Penyakit itu bisa disebabkan dari bakteri maupun virus. Tapi kita juga bisa menemui musuh alami mereka. Jadi hewan-hewan yang ada di lahan budidaya kita itu tidak semuanya hama, tapi juga bisa itu adalah
kawanan kita. Oke, baik, berikutnya yaitu yang pertama, bagaimana cara mengendalikan hama. Yang pertama dengan taktik mekanis. Taktik mekanis ini dapat kita dengan cara mencari dan membunuh, misalnya saja tikus. Kita bisa tahu nih, waduh kok di lahan aku ada tikus ya. Kita bisa nih nyari tikus dan kita membunuh. Terus juga berikutnya ada menghalangi peletakan telur atau perusakan. Kalau ini misalnya ya keongmas gitu. Kalau misalnya udah kayak ada telurnya dikit gitu kan di padi di bawah itu di akar, kita bisa untuk menghilangkannya. Terus juga bisa tuh memotong, menghancurkan bagian tanaman yang berserang seperti penyakit belas. Kita bisa memotongnya agar tidak menular ke tanaman yang lainnya. Yang berikutnya yaitu membongkar sarang hama dan mengusir hama. Seperti warang, kita bisa dengan cara mengusirnya gitu. Jangan menggunakan pestisida ya. Cuma di sini pestisida itu adalah cara terakhir kita dalam membasmi hama. Jadi menurut saya yang paling bagus yaitu dengan cara organik, yaitu menggunakan musuh alami atau predator alami hama tersebut dan menggunakan bahan-bahan organik dalam mengusir hama tersebut. Berikutnya yaitu taktik fisik. Taktik fisik ini terdiri dari cahaya lampu, sinar radioaktif, suhu panas, suhu dingin, gelombang suara, menggenangi lahan atau mengalirkan lahan. Berikutnya yaitu teknik kultur teknis, yaitu mengupayakan agroekosistem yang tidak sesuai bagi kehidupan tanaman. Yang pertama sanitasi. Apa sih sanitasi? Yaitu kita bisa dengan membersihkan sisa tanaman mati atau bisa membersihkan singgang-singgang seperti itu. Terus juga eradikasi. Eradikasi yaitu menghancurkan tanaman yang terserang secara berat. Jadi tanaman padi yang sudah terserang berat kita hancurkan untuk tidak menular ke tanaman yang lainnya. Yaitu berikutnya yaitu pengolahan lahan dengan cara mengurangi populasi hama dalam tanah. Itu bisa kita merusak dari telur belalang, pupa lalat, atau nematoda parasit lainnya. Terus berikutnya pengaturan air irigasi. Ini penting banget ya, karena menurut saya air itu bisa membuat udara menjadi lembab sehingga hama atau kunyit itu dapat cepat menyerang. Misalnya saja untuk mengenai lahan untuk mematikan lava, ulat gaya. Terus juga kalau mengenai lahan itu bisa untuk hama putih padi. Oke, berikutnya Bapak Ibu, kita dapat membahas hama dengan cara tidak menyediakan ketersediaan bahan makan buat hama seperti rotasi tanaman. Kan dalam 1 tahun itu kita bisa kan nanam 2-3 kali kalau untuk padi ya, karena padi sekali musim itu 3-4 bulan. Jadi bisa tuh kayak padi palawija atau enggak ya padi palawija ground. Ground itu apa? Ground itu pengistirahatan lahan. Jadi apa sih manfaatnya pengistirahatan lahan itu? Pemanfaatan dari ground sendiri ini yaitu mematikan hama-hama endemi, hama-hama yang ada di dalam tanah, sehingga karena hama dalam tanah kan juga butuh makan ya, karena nggak ditanami, nggak adanya tanaman inang, sehingga mereka kelaparan, sehingga mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan mereka bisa mati. Itu bisa juga dengan cara menanam serempak. Apa sih fungsi dari menanam serempak? Fungsinya itu kan ketersediaan pangan untuk hama dalam tempo yang pendek, karena semuanya tuh sama. Kalau pas lagi musim tanam tuh pada masih kecil-kecil kan sama, jadi mereka kebutuhan pangannya juga nggak sangat cukupi. Bisa juga dengan mengatur jarak tanam dan bisa dengan cara menghalangi peletakan telur. Kalau peletakan telur ini bisa dengan itu tidak bisa. Kalau pengusaha itu biasanya capek ya. Kalau padi kan kayak itu tidak bisa. Ya mungkin kalau untuk padi sendiri itu tadi seperti bisa lepas tanaman, jadi ada periodenya juga, lahan mengalami istirahat sehingga hama-hama itu nggak bisa memenuhi kebutuhan
bisa menanam serempak ataupun mengatur jarak tanam. Terus juga bisa kita mengendalikan hama menggunakan predator alami. Predator alami itu apa ya? Hewan-hewan yang memang makanannya itu yang menjadi hama tadi, seperti misalnya laba-laba kan bisa tuh makan juga bisa dengan lalat buas, kepik, lebah maupun ratu. Ya, jadi menurut saya sih untuk hewan-hewan seperti itu tidak perlu dibahas nih, karena itu adalah musuh alami seperti hama kita, seperti walang gitu ya. Dan tapi yang bukan serangga itu seperti kelelawar, ular, katak, itu bukan serangga. Tapi sebenarnya ular juga bisa membantu yang pengendalian hama, karena kan saat ini yang paling menyenangkan tikus. Nah, tikus kan makanannya kalau dalam rantai ekosistem itu tikus makanan dari ular. Jadi kita jangan memburu ular, karena ular bisa memakan tikus dan bisa menjadi pengendalian hama alami buat kita, biar tikus itu hilang. Untuk pengendalian hama sendiri ya Bapak Ibu, sebenarnya kita juga dapat menggunakan bibit ataupun benih tahan hama. Cuman itu mungkin harganya nggak mahal ya. Terus juga selain itu juga langkah yang terakhir adalah menggunakan pestisida. Tapi sini saya sarankan untuk menggunakan pengendalian hama secara alami, karena pengendalian hama dengan alami ini memiliki manfaat yang menurut saya baik untuk kita juga, baik untuk hewannya sendiri dan baik untuk lingkungan. Kenapa? Kalau kita menggunakan menggunakan predator, bahan-bahan organik itu kalau misalnya terkena dengan kita sendiri itu tidak kalau misalnya pestisida ya Ibu ya, misalnya saja pestisida Trebon tuh, kalau misalnya terkena di tangan kita itu bisa melumpuh atau nggak bisa menyebabkan gatal-gatal. Tapi kalau dengan menggunakan organik ini itu aman di kita. Jadi kita misalnya ibaratnya saja nggak menggunakan sarung tangan gitu, itu insya Allah masih aman. Terus juga untuk hewannya sendiri, baik dia predator atau misalnya hama, dan hama itu baik, jadi kita nggak mematikan predator dan tapi kita bisa mengusir hama. Tuh, di sini saya juga nanti kita sama-sama akan praktek dengan cara membuat ramuan. Sebenarnya ramuan ini tuh bukan mematikan ya, tapi hanya mengusir. Jadi misalnya nih ketahan, kita lihat nih, Pak udah ada orang ya 1-2 gitu. Jadi kita bisa membuat ramuan ini untuk mengusir walang tersebut. Jadi kita tidak mematikan walang, tapi kita dapat mengusir walang tersebut karena walang tersebut tidak suka dengan bau dari ramuan ini. Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih kepada Ibu sudah mau maju untuk membantu saya dalam membuat pestisida nabati. Sebelumnya boleh terkenalkan nama Ibu siapa? Ibu Siti. Sebelumnya Ibu itu sudah berapa lama sih menjadi petani? Kalau orang tua sih sudah hampir 20 tahun. Ibu Siti, sebelumnya Ibu itu sudah berapa lama sih menjadi seorang petani? Kalau saya pribadi sih baru 5 tahun, tapi kan orang tua sudah lebih dari 20 tahun lah. Lumayan ya, lumayan lama juga jadi petani, apalagi kan ibunya juga jadi petani. Pernah nggak sih diajari sama ibunya tentang hama, terus ya nanam gitu? Ya pernah, tapi kan monoton itu saja. Emang apa namanya Ibu nggak dari cari apa kayak di YouTube kayak gitu? Ya nggak mudeng itu, nggak kenal itu Mbak. Oke. Temurun baik. Masih monoton juga aja ya. Jadi saat ini saya bersama Ibu akan membuat pestisida alami. Seperti yang saya terangkan tadi bahwa pengendalian hama itu tidak hanya bisa pakai pestisida, bahkan pestisida kimia pun sebenarnya itu adalah jalan akhir dalam membasmi hama. Untuk saat ini hama yang menyerang padi Ibu selain ular apa ya Bu, atau hanya apa saja gitu? Walang sangit, ular, keong, burung. Tuh,
biasanya Ibu untuk mengendalikannya itu seperti apa? Apakah langsung pakai pestisida? Ya, disemprot pakai pestisida itu yang boleh disemprot gitu. Jadi ini saya akan membuat pestisida alami. Pestisida ini bahan-bahannya mudah didapat dan bisa membuat kita juga menyayangi lingkungan karena tidak memberikan penyimpangan tidak seperti pestisida kimia. Itu bahannya adalah tembakau ya Ibu, satu juga bawang putih. Kalau untuk lahan 1 hektar biasanya itu 1 kilo tembakau dan airnya itu sebotol air mineral yang gede itu loh Bu. Cuman karena ini percobaan aja jadi sedikit aja ya Bu. Ya. Kita bisa ambil secukupnya. Ibu boleh pegang ini. Saya pakai segini aja ya Bu. Pakai tembakau. Iya, karena tembakau ini kan baunya itu menyengat, jadi bisa mengusir kayak ulat berayak, terus juga bisa mengusir burung karena hewan-hewan itu nggak suka dengan bau-bau yang menyengat. Tapi ini bukan mematikan hamanya, tapi hanya mengusir saja. Ini bawang putihnya kita buat. Bahan dapur juga. Iya, ya karena emang ini kita cari yang baunya menyengat kayak gitu. Harga terjangkau. Benar, dan mudah didapat juga. Terus kita kasih air. Airnya sampai itu ya. Tembakunya kayak putih semua dulu. Oke. Dan ini kita rendamnya itu bisa 2-3 hari, tapi 1 minggu pun juga nggak masalah karena semakin lama perendaman dilakukan, maka sari-sari tembakau dan bawang putih itu akan semakin banyak tercampur dengan air sehingga baunya juga lebih menyengat dan hama tersebut juga nggak suka dengan baunya seperti itu Bu. Oke, ini kita anggap sudah 3 hari gitu aja ya Bu. Itu kita langsung cari ya. Ini kan kita anggap sudah 3 hari gitu ya Bu. Nah itu kita bisa peres nih tembakonya. Kita bisa buang. Sekarang ini masih ada yang sisa-sisa tembakau gitu ya Bu ya. Nah biar enggak asam lemak itu ada sisa tembakaunya kita cari. Sudah deh jadi. Dan ini pun juga nggak bisa langsung disemprot gitu Bu di lahan, tapi harus dicampur dengan air juga. Untuk perbandingannya sendiri sebenarnya juga belum ada tetapnya. Cuman biasanya kalau 1 botol air mineral yang gede itu kan kayak gini nanti dapatnya, itu ditambahin air lagi 1 botol air mineral yang gede juga, baru bisa disemprot ke tanamannya. Ini seperti yang saya bilang tadi, pokoknya ini bukan mematikan hamanya, cuma mengusir hamanya. Jadi kan kita biasa kan ke lahan ya Bu ya, Bu ke lahan terus lihat kok ada warung ini 1-2. Nah untuk mengantisipasi biar warung-warungnya itu nggak datang, nggak memakan tanaman tadinya, bisa kita semprot ini biar nggak datang lagi gitu. Oh ya. Jadi bisa lebih irit biaya. Iya. Mudah karunya. Seperti itu. Ya boleh dicoba besok-besok. Iya Bu, ini tuh mudah banget. Dan yang paling penting adalah tidak mengeluarkan biaya banyak. Dan juga tidak merusak tanah. Benar, ini baik juga untuk lingkungan, baik juga untuk hewannya, dan juga buat kita sendiri. Kalau biasanya kita pakai pestisida tuh kadang kan harus pakai alat pelindung diri ya Bu, kayak saluran paket, jas hujan karena bahan kimia tuh kalau terkena langsung dengan kulit kita itu kan berbahaya. Nah kalau ini kan seandainya tidak pakai sarung tangan pun insya Allah masih aman gitu Bu. Ya, besok kita coba, mudah-mudahan berhasil. Amin. Panen melimpah. Iya, itu tujuannya. Iya. Kalau begitu Ibu Siti, terima kasih atas partisipasinya, dan nanti kita bisa coba langsung ke lahannya. Iya Mbak. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih kepada hadirin Bapak Ibu semuanya. Jadi penyuluhan kali ini yaitu kesimpulannya adalah pengendalian hama bisa menggunakan pestisida alami seperti yang tadi saya contohkan, menggunakan tembakau dan bawang putih.
Dan juga bisa menggunakan musuh alami. Kalau untuk ular itu biasanya laba-laba ya Bapak Ibu. Jadi untuk kalau ada di sawah ada laba-labanya, mohon jangan diusir karena itu predator, musuh alami dari ular itu sendiri. Berikutnya, untuk mengendalikan ular itu sendiri kita bisa menggunakan tanaman tahan, menggunakan bibit yang tahan atas hama tersebut. Terus juga bisa dengan mengatur jarak tanam, bisa juga dengan menanam serempak. Jadi antara lahan satu dan lahan satunya itu sama-sama, kalau yang lagi nanam ya nanam bareng. Dengan adanya seperti itu akan terputusnya hama, karena hama itu merasa kebutuhan pangannya itu berkurang. Selain itu juga untuk pestisida ini ya, atau obat-obatan kimia itu disarankan itu adalah hal terakhir yang dilakukan jika memang hama yang menyerang di lahan kita itu banyak. Dan saya juga itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak-bapak Ibu-ibu, dan saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya atas percakapan saya, perilaku saya, atau saya yang bisa yang menyakiti hati ibu-ibu dan bapak-bapak. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah hadir, telah berpartisipasi dalam penyuluhan yang saya berikan. Semoga kita bersama maju dalam mengendalikan hama, terutama hama orang, dan tidak hanya hama orang saja, tapi hama-hama lainnya yang dapat merusak lahan kita. Seperti itu saja Bapak Ibu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan melakukan praktikum metode dan teknik penyuluhan dengan metode ceramah dan diskusi. Metode dan teknik penyuluhan ini di Desa Munggur, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali. Temanya sendiri, saya tuh mengambil pengendalian hama dan penyakit menggunakan pestisida nabati atau pestisida alami dan musuh alami, predator alami, di mana tujuannya adalah untuk tetap menjaga keseimbangan alam, menjaga keseimbangan lingkungan, dan cara-cara ini otomatis bisa mengusir hama tersebut dan tidak merusak tanaman.
petani bisa merasakan bagaimana cara membuat itu. Jadi ada terkesan, ada rasa kesannya gitu. Tidak hanya mendengarkan saja, tapi juga ada praktiknya gitu. Terus untuk alat peraganya yang saya gunakan ya ini ada wadah-wadah, ada juga tembakau, ada juga bawang putih karena itu termasuk cara untuk kita menghasilkannya. Terus, tapi masalah yang saya hadapi selama melakukan penyuluhan itu ya pertama itu kurang partisipasinya petani, tapi dengan cara meyakinkan akhirnya petani mau mendengarkan penyuluhan dari saya dan